Halo Gudang Lovers, kembali lagi dengan saya Sinyo Timisela. Pada podcast kita kali ini di Gudang Suara kita kedatangan seorang tamu perempuan yang masih muda tentunya dan ini merupakan suatu momen yang luar biasa dan juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, secara khusus bagi saya nih, ini adalah suatu momen spesial tersendiri untuk saya. Karena hostnya ulang tahun. Yeay! Hostnya Happy berulang tahun loh. birthday hostnya. Oke, ini asik karena Noella ini adalah seorang perempuan Papua ya, seorang perempuan Papua yang kemudian mewakili berjuta-juta anak Papua yang ada di sini tampil di Jakarta lewat kontestasi Indonesian Idol ya. Betul. 2000 berapa? 14. 14. Betul. Itu saya masih di mana? Di Malang. Oh, Ya, masih di Malang. saya di Kakak masih di Malang. Malang ya, ya, ya. Lagi di Malang, lagi menyelesaikan Sekolah, kuliah, ya. baik. Terus tiba-tiba, ada anak Papua muncul nih. Pas dengar menyanyi begini, ini kayaknya juara satu. Benar juara satu. Woi. Luar biasa sekali. Kakak Sinyo kayaknya dukun nih. Saya belum menang, kakak sudah bilang saya juara satu. Ya itu apa ya? Mungkin Feeling. aja kayak begitu. Karena dari kontestan sebelumnya belum ada yang kayak warna suaranya bisa ngikutin lagunya kayak begini, tiba-tiba suaranya jadi unik kayak gitu. Puji Tuhan. Nah, itu Terima penilaian kasih, Kak. saya yang awam ya kayak gitu. Terima kasih, Kak. Nah, pada hari ini nih judulnya adalah Perempuan dan Dunianya. Siap. Nah, kita mengambil tema perempuan muda kreatif, produktif, positif dalam persaingan industri musik Ya. 4.0. Ya. Nah, di mana industri tradisional yang zaman dahulu ketika seorang konten kreator di bidang musik itu dia kalau punya konten dia harus lewatin beberapa tahap, harus Betul. masuk di production house. Betul. Kemudian dia dapat supaya hakinya juga bisa kekayaan intelektualnya juga bisa dilindungi dan yang lain-lain. Ya. Tetapi ini kan sudah bergeser nih. Betul. Kemajuan teknologi. Betul. Akhirnya kita bisa langsung bikin home studio. Betul. Di mixing sedikit, dinaikin viral, kita jadi terkenal kan. Betul. Gitu. Semudah itu sekarang. Ya, semudah itu. Betul. Nah, ini kan ada ancaman bagi artis-artis yang sudah eksistens. Ya. Artinya kalau kita bisa lihat banyak artis yang kemudian akhirnya beralih ke YouTube. Betul. Nah, terus mulai ada TikTok, ada Instagram. Betul. Akhirnya ini semua utilize ya untuk Ya. pekerja seni. Terutama banyak anak-anak fotografi, Ya. anak-anak rap di Papua juga seperti itu. Bahkan di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Ya. Nah, kita cerita-cerita tentang industri 4.0 ini. Ya. 4.0 ya kalau bahasa kerennya. Ya. Orang bilang 4.0. 4.0. Bagaimana Noella sebagai seorang pekerja seni yang profesional ya, itu melihat perkembangan dunia ini seperti itu di dalam dunia seni ini? Ya, terutama dunia seni ya, karena saya berkecimpung dunia seni. Iya, Kakak Sinyo, sebelumnya selamat hari apa ini ya? Saya lagi liburan, jadi saya sudah lupa hari, saya sudah lupa tanggal, saya sudah lupa waktu. Di Jayapura ini terlalu indah bagi saya. Jadi ya saya mau sapa buat pendengar semuanya yang mendengarkan kami pada hari ini. Memang bagi saya pribadi kita tidak akan bisa menghindari perkembangan zaman. Kita tidak akan bisa menghindari perubahan zaman, perubahan apapun itu. Jadi yang saya bisa lakukan adalah menyesuaikan dengan perubahan tersebut gitu. Memang kalau dibilang ada yang banyak pekerja seni mungkin dirugikan begitu ya, karena mungkin apalagi zaman saya kalau misalnya mau menjadi penyanyi, wah banyak rentetannya ya, harus ikut audisi begini. Kalaupun tidak ikut audisi harus kirim demo mungkin ke label musik apa segala macam. Sekarang cuman modal video 15 detik, kalau kocak tiba-tiba bisa viral, semudah itu mungkin orang. Tapi bagi saya ya ini zaman yang sudah harus kita hadapi gitu. Ini zaman yang ya kita harus bisa ikut perubahan zaman ini. Dan kalau saya pribadi, saya sebenarnya mungkin akan ada banyak pemikiran kayak begini, wah ini persaingan semakin ketat nih, semakin
nanti orang akan jadi takut bersaing apa segala macam. Kalau saya tidak sih sebenarnya, karena pada dasarnya ketika kau punya talenta, ya harusnya yang dijual kan talentanya, Iya, gitu benar. gitu. Saya sih percaya sesuatu yang instan selesainya juga instan. Benar, Jadi kalau setuju misalnya hal itu viral tapi maksudnya ya cuman hanya sebatas itu aja, ya pasti hilangnya cepat. Tapi kalau misalnya dia punya talenta, dia punya gift, dia punya sesuatu yang daya jualnya tinggi, itu bisa sampai lama gitu. Oke, kalau kita bicara tentang talenta, kira-kira sejak kapan Nowela tahu bahwa talenta Nowela itu bernyanyi? Sejak saya pertama kali menyanyi di sekolah minggu, mungkin umur 3-4 tahun. Wah, luar biasa ya, kayak model-model apa perjalanannya Justin Bieber. Iya, 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 Kemudian, iya. oke, kalau kita bicara ke arah situ, kita misalnya kita keluar dikit nih, kayak Justin Bieber di umur-umur dia masih balita, divideokan sama orang Betul. tuanya, kemudian kebetulan orang tuanya musisi nih. Betul. Akhirnya berjalannya waktu dia ngikutin zaman Betul. juga kan. Betul, betul Karena sekali. teknologi ini kan berkembang dari luar negeri dulu nih Betul, ceritanya. betul. Negara-negara yang memang sudah mempersiapkan dirinya kayak Betul. gitu. Nah, ke sini kita melihat ternyata bagaimana situasi di dalam keluarga kita itu juga sebenarnya mendukung Betul. kita ke depan kan. Betul. Nah, dari segi sebagai musisi kira-kira bagaimana dari eh, kontribusi keluarga inti, Ya, papa, mama, adik-adik, ya, seperti itu, atau mungkin nanti agak keluar lagi om, tante, bapak tua, mama Ya. tua dan yang lain-lain, Ya. tete, nenek tuh. ya. Nah, itu kira-kira bagaimana Ke mereka karir saya. ya, mereka melihat ini potensinya Nowela, kira-kira kita harus ngapain nih untuk anak ini? Ya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya pribadi, orang tua saya adalah orang tua yang sangat suportif terhadap talenta anaknya. Itu terbukti dari saya kelas 6 SD, saya sudah dilesin keyboard. Oh, Saya yakin mereka tahu saya punya potensi nih, makanya kita masukin les keyboard gitu. Kelas 6 SD saya sudah les keyboard. Dari saya masih kecil saya sudah disuruh tampil di acara apapun di gereja. Paskah nyanyi, Natal nyanyi, ulang tahun gereja nyanyi, apapun ada acara apapun pasti saya disuruh tampil. Oke. Baca puisi apa segala macam. ini yang dibilang practice make perfect ya. Ya, exactly. Jadi memang dari awal mungkin orang tua saya, mama papa saya sudah melihat saya punya talenta di situ. Mereka tinggal mengarahkan saja. Nah, pada akhirnya memang ya puji Tuhannya ya jalannya ke situ Ya. gitu. Jadi memang orang tua sangat-sangat support Nowela ya. Puji Tuhan sangat support. Tapi memang ada masa di mana kami tidak sependapat. Ya. Waktu itu saya kuliah tidak selesai. Terus orang tua maunya saya tetap kuliah, tapi saya maunya saya tetap nyanyi. Nah, kita sempat beda pendapat di situ, sempat ada ya pertengkaran orang Uang tua jajan dan anak. dihentikan ya Sempat ceritanya. bukan uang jajan, uang hidup Uang hidup dihentikan. dihentikan. Tapi waktu itu Itu mamanya ketawa-ketawa loh di belakang. ini mama saya ada di belakang nih. Tapi waktu itu saya bersyukur, mungkin karena dalam diri saya, kakak Sinyosa tidak pernah punya mimpi untuk jadi artis, tidak. Oh iya. Tapi saya punya mimpi adalah saya pengen menyanyi di panggung, itu saja. Jadi bahkan saya tidak pernah mimpi untuk saya akan menjadi seorang penyanyi solo apa segala macam. Dulu saya punya mimpi itu sesimpel saya mau jadi backing vokal artis, itu aja. Karena saya nggak berpikir kalau wah harus jadi artis terkenal apa enggak. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan buka jalan dan memang mungkin ya karena ada potensi itu tadi, Iya. akhirnya ya itu bisa bawa saya sampai sejauh ini. Gitu. Puji Tuhan ya, sungguh luar biasa sekali ya kawan-kawan ya. Kalau kita dengar perjalanan hidupnya Nowela ini sungguh luar biasa. Artinya sudah didukung Ya. sama orang tua. Selain itu juga skillnya ada, Ya. mulai dari kecil bawaan dari lahir. Ya, tuh. puji Tuhan. Kak. Ditambah dengan pengalaman Ya. diasah di gereja ya. Betul, Tapi kalau kita lihat kan memang rata-rata penyanyi-penyanyi di Hollywood sana lahirnya dari gereja betul, juga. betul. Saya tidak tahu ini bukan mengkotak-kotakan, tapi Ya. kalau kita lihat American Idol, kita lihat Ya. track recordnya mereka, kita Ya. sering nyanyi di gereja. Betul, kayak gitu. betul. Itu luar biasa sekali. Nah, berapa waktu lalu Ya, kita menerima permintaan untuk kita berkolaborasi sama-sama Betul. dengan Nowela Ya. lewat penyerahan APD ya. betul. APD untuk kemudian dibagikan ke rumah sakit. Ya. Nah, kenapa sampai Nowela mau untuk melakukan hal itu Ya. seperti itu? Kalau bagi kami di NRC mungkin kita melihat bahwa ini adalah suatu bentuk support Ya. dari Nowela yang mungkin kacang tidak boleh lupa kulitnya. Ya. Bahwa saya sudah terbang sampai di sana tapi saya tidak lupa
tanah di mana saya Yes, lahir seperti betul, itu. Toh. betul sekali. Nah, menurut Novela kira-kira apa yang mendorong? Ya. Mungkin ada alasan lain di Ya. luar apa yang kita lihat Ya. kan seperti itu. Ya. Silakan. Jadi Kakak Sinyo, saya bersyukur papa saya pendeta. Saya lahir di papa saya pendeta, mama saya ibu rumah tangga, pelayanan juga di gereja. Dan sejak kecil saya lahir di Wamena. Sejak kecil papa saya kalau pelayanan ke pedalaman saya sudah ikut. Jadi papa saya jalan berkilo-kilometer, saya sudah ikut dia jalan. Jadi mungkin dari kecil sudah ada jiwa sosial. Yeah. Jadi di mana saya melihat dari kecil saya memperhatikan. Waktu saya kelas 4 SD saya pindah ke Jawa, sekolah di Jawa. Jadi saya melihat kesenjangan yang sangat luar biasa. Dari saya SD di Wamena, kemudian ke pedalaman ikut papa kerja, yang kadang sekolah tidak cuma tanah sama atap jerami, gurunya untuk berapa kelas satu guru, gitu tiba-tiba saya pindah ke Jawa. Di Jawa SD saya itu berapa? 2 atau 3 lantai, masih SD sudah 3 lantai, labnya lengkap, semuanya tempatnya keren banget, perpustakaannya apa segala macam. Saya melihat dari situ saya sudah melihat kalau saya punya Papua ini berbeda. Yeah. Ada hal yang berbeda gitu. Jadi dari kecil memang mungkin saya bersyukur saya punya orang tua tuh punya hati yang luar biasa. Dari mama saya sering kasih baju sama orang, apa yang kita di rumah, apa yang kita punya kita bagi sama orang. Jadi mungkin jiwa sosial dari kecil sudah ada gitu. Jadi bukan karena memang saya sudah di Idol terus tiba-tiba saya ini, tidak, tapi memang dari dulu sudah ada. Sebelum saya di Idol saya support buku untuk Papua, saya support Indonesia Cerdas, saya support beberapa tempat yang bisa, apapun yang saya bisa bantu saya bantu. Ketika saya di Idol semakin banyak saya bisa terlibat untuk apapun, terutama yang menyangkut dengan Papua gitu. Jadi waktu pertama kali pandemi melanda, yang pertama kali yang menggerakkan hati saya adalah kita di Jawa, APD saja setengah mati. Masker gila-gilaan, hand sanitizer orang baku rebut, baku cakar apa segala macam. Apalagi saya punya saudara-saudara di Papua. Benar sekali. Jadi saya ingat itu bulan Maret, sekitar April Mei ya, kita waktu itu jalannya ya Kak ya. Jadi itu memang 2 bulan pandemi pertama lagi kencang-kencangnya susah APD, masker apa segala macam gitu. Jadi saya bilang pasti saya punya saudara-saudara di Papua itu lebih susah daripada kami di Jawa gitu. Jadi itu juga memang kami rasakan sih kayak betul. Mau cari masker di apotek-apotek itu sudah habis, Betul. di yang swasta maupun yang ada di rumah sakit Betul. itu memang sama sekali tidak ada. Bahkan Betul. waktu kita antar ke mana kemarin ke Kerom, Ya. Kabupaten Kerom itu kebetulan saya punya adik itu dia di puskesmas. Ya. Mereka juga harus menangani pasien COVID yang ada di rumah Ya. kayak begitu. Nah, dia kemudian bilang, tolong Kak bilang sama Kakak Novela kalau masih ada kirim ke kami Kak yang di puskesmas juga. Siap. Jangan di rumah sakit saya, kita juga butuh. Ya. Ya. Itu benar sekali yang kesenjangan ya. Betul. Ini Betul. sebenarnya kalau kita sudah sampai ngomong kesenjangan ini sebenarnya kata-kata kunci yang agak berat. Sensitif. Sensitif. Tapi maksudnya itu tidak bisa kita hindari, makanya kalau saya alami gitu, saya alami dari saya masih kecil. Jadi memang kemarin waktu ada kita APD, waktu saya akhirnya saya kumpulin, saya punya teman-teman artis waktu itu, ada Bastian Steel, ada Ahmad Abdul, ada Romaria Simbolon, pokoknya ada saya punya teman-teman penyanyi. Saya bilang bantuin saya kumpul dana. Saya mau kumpulin dana, apa yang kalian bisa bantu? Dan saya bersyukur saya punya teman-teman baik. Mereka bilang kita bisa ngapain? Kita ngamen. Saya ajak mereka ngamen, saya live Instagram, itu dalam waktu 3 jam kita bisa kumpul hampir 30-an juta gitu. Jadi habis itu saya buka donasi di kitabisa.com, saya kerjasama dengan kitabisa.com. Terus akhirnya setelah semua terkumpul, jadi saya punya pengalaman mengumpulkan donasi di Jakarta, sampai di Papua donasinya hilang. Tidak sampai ke tempat yang kita mau tuju. Jadi waktu itu saya bilang lebih baik saya urus semuanya sendiri. Sampai pembelian maskernya saya beli sendiri. Saya yang transaksi, saya yang bayar. Padahal waktu itu maskernya yang paling mahal ya waktu itu ya. Ya. Triplay. Bukan ini harusnya di keep ya, tapi memang itu faktanya begitu. Jadi betul. Dari sana begitu Novela sudah dalam perjalanan di tol, dia telepon saya malam, bro mohon dikawal ya, karena itu masker yang paling mahal yang ada di Jakarta. Saya beli untuk kawan-kawan di Papua, kawan-kawan tenaga kesehatan. Itu sungguh luar biasa sekali. Belum tentu ada anak Papua lain yang sudah besar di sana, terus punya hati untuk datang kembali dan melihat kondisi di tempat ini seperti itu. Ya puji Tuhan, mungkin yang tadi saya bilang ya Kak, dari kecil saya melihat hal itu. Jadi saya tidak mau, jadi saya tuh kemarin kumpulin uang hampir 55 juta. Saya tidak mau uang itu cuman
saya kasih ke orang kelola, nanti dong bisa ambil apa segala macam. Lebih baik saya kelola sendiri, saya tahu sendiri, saya bayar sendiri semuanya. Saya minta tolong saya punya teman-teman. Jadi makanya saya sangat bersyukur ada NRC. Saya bilang, saya harus ketemu orang yang saya bisa percaya. Saya tidak mau barang ini sampai di Papua hilang. Kita di Jawa kumpul uang setengah mati, begitu. Oke, berarti apa namanya ada sesuatu yang baik juga yang teman-teman NRC bisa ini ya. Makanya saya Tanggung sangat jawab itu penting. Saya sangat bersyukur. Ini buat tepuk tangan untuk teman-teman NRC ini yang akhirnya mereka menjadi apa perpanjangan tangan dari saya lah untuk bisa sampai langsung ke rumah sakit yang kita tuju. Oke, kita kembali ke apa tadi Noela bilang, saya tuh cuman ingin manggung. Ya. Ingin manggung. Ya. Cuman ingin manggung saya. Ya, cuman ingin nyanyi. Berapa kali manggung di Papua setelah jadi pemenang Indonesian Idol? Wah. Puji Tuhan lumayan banyak sih, Kak. Cukup banyak. Oh ya? Ya, sejak sesudah menang Idol ya. Ini tahun ke-6 saya di industri musik sesudah saya menang Idol. Jadi rata-rata per tahunnya saya tuh bisa ke Papua paling banyak bisa 4 sampai 5 kali. Paling sedikit 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya 5 kali 6 tahun ya sekitar 30-an kali. 30 kali. 30 sampai sekian panggung lah ya. 30 kali manggung di sini. Di Papua ya. Di Papua yang terblow up di telinganya saya itu ada 2 kali. Yang satunya ada saya. Kapan itu, Kak? Waktu pembukaan ISL kalau tidak salah. Pak Jokowi datang meresmikan pembukaan ISL. Oh iya, betul. Di Stadion Mandala, ya. betul. Ini saya melihat bahwa bagaimana kemudian hadirnya seorang presiden, hadirnya orang-orang yang ada di Jakarta, di Papua, ini kemudian merubah merubah cara pandang teman-teman di Papua juga mulai merasa diperhatikan. Akhirnya di masa Pak Presiden yang sekarang ini banyak pembangunan yang dilaksanakan kan. Betul. Termasuk kemarin waktu manggung di Papua Bangkit. Ya, peresmian Stadion Lukas NMB. Ya, itu luar biasa sekali. Ada timbal balik ke ini. Mulai dari pekerjaan sosialnya dapat, kemudian yang berhubungan dengan profesionalnya juga dapat. Ya. Nah, ada satu sekarang yang kita lihat itu adalah konten YouTube. Ya. Namanya Noela Mikelia. Ingat yang dengar, yang lihat, kamu subscribe itu apa? Kalau bukan kamu Sobreker itu kamu cari viral saja. Ini subscribe. Subscribe guys, mungkin like, comment. Klik di bawah sini. Yoi, Max. Oke, Noela Mikelia. Betul. Tapi yang saya dapat namanya Noela itu Noela Elizabeth Auparai. Betul. Mikelia ini dari mana nih ceritanya? Sebenarnya saya punya nama lengkap Noela Elizabeth Mikelia Auparai. Elizabeth itu saya punya nenek punya nama. Mamanya papa. Nah, sedangkan Mikelia ini nama yang dikasih dari saya punya opung. Karena saya punya mama Batak. Ya. Abang next mana? Itu di belakang. Mana jiwa-jiwa Batak menggelegar. Horas. Dan Auparai itu marga papa gitu. Mantap. Auparai dari wilayah Teluk Ansus, Sirihir ya. Serui, betul. Ansus. Ya. Saya juga kalau kita cerita banyak, saya ada beberapa data tentang Ansus, tapi itu tidak masuk di sini, itu nanti di wilayah yang lain. Baik. Ada konten itu selalu muncul kata Kowio. 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 Apa itu Kowio? Kowio itu bahasa Ansus, artinya bicara. Jadi jadi YouTube channel saya ini ada visinya, mau mengangkat Indonesia Timur terkhusus Papua. Jadi kalau teman-teman masuk ke YouTube channel saya, teman-teman akan temukan banyak lagu Papua yang saya cover, dari lagu bahasa daerah, Embai, sampai lagu anak-anak masa kini, sampai lagu original Papua yang saya tulis sendiri. Dan ada satu program lagi, program talk show, simple begitu, namanya Kowio Deng Noe. Kowio itu bahasa Ansus, artinya bicara. Jadi maksudnya Noe itu saya, nama panggilan saya Noe gitu kan. Jadi Kowio Deng Noe maksudnya ngobrol sama Noela gitu. Tapi yang sering tampil di video itu ada 2 orang ini. Ya. Yang satunya ini Regina ya. Ya. Memang berteman dekat ya? Sangat dekat. Saya sama Kak Gina itu rumah kami satu komplek, satu klaster, satu blok. Satu gereja, cuma beda jalan saja. Jadi kalau jalan kaki dari saya punya rumah ke rumah Kak Regina 30 detik.
Kita Jadi tetanggaan. teman-teman tahu ya, Noella ini bukan hanya eksis saja yang namanya yang dunia-dunia, tapi dia punya konten-konten apa namanya anak sekolah minggu juga Oh ada. iya, Bantu-bantu betul, ini betul. toh. Saya biasa Betul, lihat kalau betul. update Instagram, acara gereja nih. Betul. Saya cukup aktif juga di gereja saya dan kebetulan karena di tengah pandemi begini kan kita semua ibadah online. Nah, karena saya ini suka anak kecil, jadi ibadah sekolah minggu gereja saya, Bible story-nya atau cerita Alkitabnya saya yang cerita gitu. Jadi benar-benar Noella ini memanfaatkan ya yang dibilang industri 4.0 ini. Ya. Jadi sudah pelan-pelan dari yang mulai konvensional di tahun 2014. Betul. Pak Presiden kita naik, dia merubah Indonesia mulai dari timur, bahkan Betul. akses internet kita kan yang paling kencang. Betul, betul. Sampai ke wilayah barat kan. Betul. Berarti pemanfaatannya ini sudah benar-benar Noella terapin ya? Ya, sebenarnya tanpa saya sadari. Yang tadi saya bilang kakak, saya cuma mengikuti aja perubahan zaman, perubahan ini saya cuma coping saja ikutin perubahan ini. Tanpa saya sadari memang kakak yang bilang baru saya sadar, oh iya sebenarnya saya juga sudah rata-rata semuanya saya sudah terjun gitu. YouTube channel, media sosial saya, digital platform, lagu-lagu saya digital platform gitu. Memang ya saya sudah terjun sih. Luar biasa sekali, luar biasa. Kalau kita kembali nih, Noella, tadi kita udah bicara skill sebagai seorang perempuan Papua yang berkiblat di sana, di Jakarta yang begitu banyak persaingan ini, ketat sekali. Ya. Dan kalau kita tidak punya skill, mendingan kok terus di Jakarta deh. Ya. Kok pulang kampung saja. Ya, toh? betul. Banyak teman-teman di sini juga yang akhirnya viral di Jakarta tapi tetap stay di sini. Ya, Cuman betul. mereka udah memang terkenal karena Betul. ada skillnya. Nah, kira-kira untuk seorang penyanyi, kira-kira buat teman-teman para wanita di luar sana, perempuan-perempuan yang masih muda, apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan skill mereka? Ditambah kalau misalnya sudah ada yang orang tuanya mungkin dukung, ada yang tidak didukung, iya kan? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Kira-kira menurut Noella sebagai seorang musisi yang sudah punya panggung di kancah nasional. Ya, yang pertama saya mau bilang untuk saya punya adik-adik, kalian hidup di zaman yang kalian sangat beruntung hidup di zaman ini. Zaman tahun saya awal-awal nyanyi itu dari SMP, SMA, itu 2005-an. Di Papua mau nyanyi di mana? Kafe belum ada live music, belum ada tempat di mana kita bisa ketemu musisi, kita bisa sharing gitu. Jadi adik-adik sekarang sudah sangat beruntung, banyak media, tidak perlu mau manggung, Jayapura sudah banyak sekali live music. Ya. Mau dulu kalau zaman saya cuma bisa di gereja, tidak bisa di mana-mana lagi. Memang nggak ada, istilahnya tidak ada media dan panggung untuk tempat kami mengolah bakat gitu. Tapi sekarang sudah banyak media. Bahkan dengan adanya digital platform, tidak perlu lagi macam zaman dulu harus ikut ajang ini, harus kirim demo lagu apa segala macam. Sekarang sangat mudah dengan cara apapun, tinggal pakai handphone sudah bisa tinggal upload. Jadi kesempatan yang mudah ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kesempatan yang sudah ada ini manfaatkan sebaik-baiknya. Skill untuk mengasah skill sangat banyak. Bilanglah kalau kau mau belajar nyanyi, semua cara di YouTube ada kok kau mau belajar nyanyi. Tapi kalau pesan mungkin dari saya, satu hal yang sampai saat ini saya pegang, attitude itu yang susah sekali. Itu apa ya? Itu Dia yang masuk susah. ke soft skill ya. Betul. Kita punya hard skill, tapi kalau tidak didukung dengan soft skill, orang pasti tidak tertarik juga dengan kita. Betul. Kira-kira soft skill apa yang memang paling menonjol dari Noella? Ya, waktu saya di Idol memang kami diajari, Kak. Jadi waktu di Idol itu kita ada kelas public speaking, kita ada kelas psikologi, termasuk kita juga ditatar soal mental dan attitude. Nah, bagi saya attitude itu penting sekali. Sampai hari ini saya tetap jaga itu. Attitude itu bagaimana kita berhubungan dengan klien, berhubungan dengan event organizer, bagaimana kita on time, kita on schedule, kita integritas kita. Kalau kita bilang kita udah DP, kita udah apa segala macam, kita lakukan, kita punya tanggung jawab gitu. Nah, ini hal yang saya pegang dari saya punya vokal director, beliau Irfanat, beliau vokal directornya Tiga Diva, beliau orang senior sekali di Jakarta. Beliau dulu personilnya ME, ini kan namanya aja. Jadi beliau sekarang menjadi vokal director paling oke lah di Jakarta. Dia selalu bilang begini, kalian penyanyi di Jakarta, di Indonesia ini penyanyi sangat banyak yang punya, dan mereka semua punya skill. Tapi
yang punya attitude baik itu pasti akan selalu dipakai. Ya, benar. Jadi kalau ada 5 penyanyi yang attitude baik cuma 1, 4-nya ini yang satu datangnya mungkin telat, yang satu alasan songong, lah ya. yang satu ngartis banget. Hmm. EO, event organizer, mereka akan pakai yang attitude-nya bagus. Ya, betul. Yang 4 ini mereka nggak pakai. Mereka ke klien, mereka ajuin yang attitude-nya bagus. Yang kalau diajak kerja sama enak. Jadi skill pada akhirnya akan jadi nomor 2. Attitude selalu akan jadi nomor 1. Oke, luar biasa sekali. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Iya, aduh, kita seru banget ya, udah lama ya ini. Seberapa menit ya? 20, 30? 25, wah, oke, padahal pas. ini kayaknya baru mulai loh, ini belum. Oke, satu lagi. Bagaimana Novela memanajemen tim? Ya. Kalau saya lihat kan ada tim videografi, Betul. ada tim Manajemen. sound engineer-nya, Betul. ada makeup artist, ada tim fotografi dan yang lain-lain. Kira-kira penting nggak sih mereka itu di dalam untuk Novela sebagai artis? Ya. Kayak begitu. Sangat penting. Saya selalu setiap kali, mungkin kalau kakak lihat saya punya posting, saya kadang ada appreciation post untuk orang-orang yang kerja sama saya di balik layar. Benar. Orang yang melihat saya, Novela, wah Novela keren nyanyi, lagunya bagus apa segala macam. Saya mempresentasikan orang-orang hebat di belakang saya. Luar biasa. Ini yang namanya attitude ini. Teman-teman pekerja kreatif itu harus ini benar-benar notifikasi yang sangat-sangat luar biasa. Menghargai orang yang ada di belakang kita ya. Betul. Mereka ini yang mendorong kita naik ke Betul, atas, kita betul. tampil. Betul. Coba dilanjut dulu. Saya Iya. jadi agak sedikit Iya. penasaran dengan Iya, ini. jadi saya selalu mengapresiasi mereka karena saya tidak akan bisa duduk di sini sekarang dengan title mungkin pemenang Indonesian Idol, mungkin punya lagu apa segala macam kalau tanpa orang-orang hebat ini. Saya punya produser, saya punya penulis lagu, saya punya tim YouTube channel, saya punya videographer, saya punya makeup artist, saya punya manager, saya punya asisten, saya punya orang-orang yang kerjasama dengan saya di belakang panggung saya. Bahkan sampai saya punya keluarga, sampai saya punya asisten rumah tangga, saya punya adik, saya punya apa. Mereka tuh semua orang yang tanpa disadari berkolaborasi di belakang saya yang buat saya sampai saya bisa berdiri ada di sini gitu. Jadi Luar biasa. mereka penting tidak? Mereka sangat penting. Tidak ada Novela kalau mereka tidak ada. Ya sama, tidak ada saya di dalam frame ini. Kalau tidak ada teman-teman semuanya ada Gudang Suara, direkturnya, ada Active 8 8. Studio. Active 8 lagi apa? Studio 8. Studio 8. Iya. Ada anak-anak anak-anak Explore. Anak-anak Explore. Luar biasa. Ini juga Betul. ini sebenarnya kita memang Gudang Suara didirikan untuk mengumpulkan teman-teman kreatif ini yang kita Keren. bisa kolaborasi Keren. kayak begitu Keren. tanpa memikirkan saya dibayar berapa, tapi Keren. akhirnya Keren. terblow up Keren. dan hanya untuk kita jadi ada ruang untuk Betul. kita bisa bekerja sama-sama kayak Keren. gitu karena sampai saat ini Papua sedang menuju ke zaman yang harus bersaing dengan teman-teman di luar sana. Betul. Yang sudah lebih mengerti teknologi. Betul. Dan kita di sini teknologi baru masuk itu 2014, baru intens banget kayak Betul. gitu. Ini luar biasa sekali teman-teman pendengar yang ada di mana saja, pendengar Gudang Suara. Seorang Novela yang kita lihat artis ternyata sangat-sangat rendah hati ya, attitude-nya luar biasa Puji sekali. Tuhan, terima kasih. Ada pesan-pesan untuk teman-teman para pemudi perempuan Indonesia, mungkin teman-teman Indonesia yang sudah ada di luar negeri, mungkin mereka melihat ya kalau karena ini kan sifatnya global ini. Kira-kira ada pesan-pesan yang memang ingin disampaikan Khusus untuk perempuan mereka? ya? Iya, khusus Oke. untuk para perempuan. Hari ini saya ada di posisi sangat bangga. Lihat saya punya adik-adik. Saya punya adik-adik ini, saya ini adalah salah satu orang yang dulu tidak percaya diri dengan saya punya rambut dan saya punya kulit. Kenapa? Karena mungkin waktu saya kecil, waktu saya SD, saya punya teman-teman sekitar saya itu berkulit putih, berambut lurus. Jadi definisi cantik bagi saya adalah saya punya teman-teman yang berkulit putih dan berambut putih. Itu juga hal yang tidak bisa disalahkan. Karena memang kita hidup. Gara-gara iklan ini. Gara-gara iklan. Aduh, kita bahas itu panjang nanti nih. Betul juga, itu ada betulnya. Tapi memang itu tidak bisa disalahkan memang karena keadaannya seperti itu. Tetapi saya harus kasih tahu, untuk menerima saya punya diri seperti ini pun saya butuh waktu. Setelah di Idol, saya potongan rambut cepak, saya punya rambut blond, saya lurusin rambut apa segala macam, sampai akhirnya saya sekarang bisa sangat bangga dengan saya punya rambut keriting, saya punya kulit coklat, dan hal itu juga saya lihat di saya punya adik-adik banyak sekali, saya lihat di TikTok, Instagram, bahkan
banyak sekali influencer dari Papua yang cantik-cantik, rambut keriting apa, dan mereka bangga dengan itu. Itu hal yang membanggakan buat saya. Karena bagi saya tidak mudah. Saya ada di masa di mana saya hidup dengan orang-orang yang mungkin belum bisa menerima perubahan diri saya, dan akhirnya itu buat saya tidak bisa menerima, saya punya diri sendiri. Jadi memang penerimaan diri sendiri dulu itu baru kita bisa maju ya, Betul. menunjukkan identitas kita, gitu, yang terbaik. Betul. Dan apapun yang ada pada diri kita itu yang Tuhan sudah kasih, betul, itu betul, terbaik buat betul. kita. Dan saya lihat sekarang perempuan-perempuan Papua ini mereka sangat bangga dengan mereka punya diri. Mereka sangat bangga dengan rambutnya, mau lurus, mau keriting, kulit putih, kulit coklat, kita bisa sama-sama sebut kita orang Papua begitu. Jadi buat saya punya adik-adik yang perempuan-perempuan Papua, kalian itu sudah cantik, kalian tuh keren, kalian punya talenta, tapi satu hal yang saya mau sampaikan, kita harus saling support. Perempuan support perempuan. Perempuan support perempuan. Luar biasa. Karena saya melihat adik-adik, ya I'm sorry to say this, I have to say this, karena saya melihat banyak sekali baku sikut, tidak suka, baku iri, itu tidak akan bisa maju. Itu tidak akan bisa maju. Tetapi kalau kita sama-sama support, saya DM dengan banyak sekali perempuan Papua, termasuk ada satu adik yang saya bangga sama dia, Macie Purba, saya ada kolaborasi sama dia. Kita cuma lewat DM awalnya. Akhirnya kita bisa ketemu. Sekarang Macie Purba dekat dengan saya punya Tapi keluarga. sama-sama orang Batak loh, ini kayaknya ada konspirasi. Tidak dong, tidak. Terus kita tahu ada saya punya adik Marta Fakdawer, dia sekarang ada di Kota Akademi. Saya DM dia juga, saya bilang deh, saya support kau apa segala macam. Kita saling support. Jadi saya yang kadang buat saya sedih adalah masih ada attitude di Papua itu suka iri hati, yang satu maju dia iri begitu. Please jangan, itu harus dibuang. Karena apa? Kalau kita mau maju sama-sama, baku rangkul. Kalau cuma iri-iri dan baku sikut tidak akan maju sama-sama. Ingat, anak-anak muda, perempuan di industri kreatif itu harus baku rangkul. Betul, harus. Harus. Oke, kita sudah sampai di kita punya penghujung podcast pada hari ini. Kayak kurang lama ya Kak? Iya, kayak kurang lama. Sebenarnya statement-statementnya Nowela ini juga memperlihatkan bahwa dia perempuan Papua yang punya kualitas, bukan cuman bisa nyanyi, tapi pandangannya dia itu sudah terlampau luas. Mungkin karena Mungkin karena dia sudah merantau pengalaman hidup. Saya suka sekali dengan cara pandang Nowela tentang kasih, Kak. Banyak hal yang sebenarnya kalau saya mau memunculkan lagi di sini nanti kita sampai besok pagi. Kayaknya kalau Tuhan berkehendak Desember saya datang, berarti kita ini janji ya. Partu ini ya. Janji ya. Ini janji. Ya Maya. Kalau kita Tuhan baik, saya datang lagi Desember. Kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara bersama Nowela. Ini suatu wawancara yang sungguh luar biasa sekali di podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih kalau teman-teman di mana saja mendengarkan kami dari awal ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Oke, sampai berjumpa dengan podcast Gudang Suara di sesi-sesi berikutnya, di tentunya topik-topik pembahasan yang lebih menarik lagi. Mungkin ke depan kita akan ngangkat tentang pemuda dengan partai politik. Ya, saya tidak ikut itu. Ya, ini itu bukan sapu kancah, maaf. Sebagai bocoran saja karena siap, keren. Ini masih dalam euforia pemuda. Betul, karena bukan cuman betul. Anak muda ini dia sebenarnya punya kontribusi itu banyak, tapi tidak terblow up. Jadi kita mau blowing up satu persatu. Betul, keren. Sukses untuk Gudang Suara. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Nowela sudah boleh sibuk-sibuk datang ya sampai di sini. Hormat Kakak. Tidak dibayar lagi, kita jadi malu. Tidaklah, dengan senang hati lah. Ini yang namanya saling support Kak. Ini yang namanya saling support. Sampai berjumpa ya kawan-kawan di podcast kita selanjutnya. Yeay.